warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Andika Susantri. Jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan tanda lonceng. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem pernafasan pada manusia. Berbicara tentang sistem, artinya pernafasan itu bukan hanya satu organ yang berfungsi dalam melakukan pernafasan, tetapi ada beberapa organ sehingga ia disebut dengan sistem organ. Nah, sistem organ inilah yang berperan dalam metabolisme tubuh melalui pernafasan. Nah, apa sih itu pernafasan? Nah, jadi pernafasan itu adalah suatu proses pertukaran gas atau udara antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai organ sistem pernapasan. Pada slide ini, saya akan sebutkan terlebih dahulu urutan dari sistem pernapasan. Kemudian, pada slide berikutnya itu saya akan jelaskan satu persatu bagian dari organ pernafasan tersebut. Jadi, pertama, udara masuk melalui rongga hidung. Dari rongga hidung, dia akan masuk ke faring, kemudian masuk ke laring, selanjutnya ke trakea atau biasa kita sebut dengan tenggorokan. Kemudian ada bronkus. Bronkus ini adalah cabang dari tenggorokan. Nah, dari cabang tenggorokan, udara akan masuk ke paru-paru atau biasa disebut dengan pulmo. Dari paru-paru. Nah, udara masuk melalui paru-paru ini melalui dua percabangan, yaitu ada bronkiolus kiri dan bronkiolus kanan. Nah, bronkiolus ini adalah cabang dari bronkus yang merupakan jalur udara utama di paru-paru. Nah, ini bronkus, ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan. Dari bronkus, udara akan masuk ke alveolus. Nah, ini seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan satu persatu organ yang berperan dalam sistem pernafasan. Yang pertama adalah rongga hidung. Nah, rongga hidung itu adalah alat pernafasan terluar yang dilengkapi dengan dua lubang seperti yang kita ketahui. Kemudian hidung ini berfungsi dalam menyesuaikan suhu udara yang masuk, kemudian melembabkan udara, menyaring kotoran pada udara. Hal ini disebabkan karena di hidung kita itu terdapat rambut-rambut atau biasa disebut dengan silia. Nah, silia inilah yang menyaring udara yang masuk ke dalam hidung. Kemudian di hidung itu terdapat saraf-saraf penciuman sehingga hidung ini berfungsi sebagai indera penciuman. Yang kedua adalah faring atau biasa disebut dengan rongga tekak. Nah, faring ini adalah daerah percabangan menuju rongga hidung. Ini adalah menuju rongga hidung ya. Ini. Kemudian rongga mulut, kemudian ke tenggorokan. Nah, di dalam faring ini sebenarnya dia dilengkapi dengan epiglotis. Ini ya. Yang dapat membuka dan menutup atau biasa kita sebut dengan sensor alami. Nah, epiglotis ini dalam keadaan biasa atau kita menghirup udara, epiglotis ini dia akan selalu terbuka. Dan ketika makan masuk dari rongga mulut, epiglotis ini akan menutup faring sehingga makanan masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan. Jadi disarankan tidak makan sambil berbicara karena epiglotis ini seperti kita ketahui dia akan menutup ketika kita dalam keadaan bernafas dan membuka ketika makanan masuk. Jadi ketika makan sambil berbicara, nah epiglotis ini kan bingung apakah kita akan makan atau bernafas, sehingga biasanya itu kita menjadi keselak seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah laring. Laring ini terdapat pita suara yang terletak pada jakun dan menghasilkan suara.
trakea ini adalah batang tenggorokan. Ini adalah gambar dari trakea ya. Batang tenggorokan yang terdiri dari tulang rawan yang berbentuk cincin. Nah, ini. Kemudian trakea ini dilengkapi oleh silia-silia dan selaput lendir. Nah, silia dan selaput lendir ini berfungsi untuk mencegah udara kotor yang lolos dari saringan hidung sebelum masuk ke dalam paru-paru. Nah, yang kelima ada bronkus dan bronkiolus. Nah, bronkus ini adalah bronkus yang cabang dari tenggorokan, ada yang ke kanan dan yang ke kiri. Ini. Nah, sama dia juga tersusun atas tulang rawan dan otot halus. Kemudian ini adalah gambar dari bronkiolus ini. Nah, bronkiolus ini adalah cabang dari bronkus. Ini kan bronkus. Kemudian bronkus ini bercabang-cabang lagi. Nah, dia bercabang. Inilah yang disebut dengan bronkiolus. Keenam itu adalah paru-paru atau biasa kita sebut dengan pulmo. Nah, paru-paru ini terdiri dari dua bagian, ada paru-paru kanan dan ada paru-paru kiri. Nah, di paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, ada lobus atas atau upper lobe, kemudian lobus bagian tengah dan lobus bagian bawah atau lower lobe. Kemudian yang kiri hanya ada 2 lobus, yaitu lobus atas dan lobus bawah. Kemudian bronkiolus ini pada paru-paru kanan itu ada 3. Ini. Kemudian pada paru-paru kiri ada 2 bronkiolus. Kemudian paru-paru kanan terdiri dari 3 kelompok alveolus, paru-paru kiri terdiri dari 2 kelompok alveolus. Selanjutnya alveolus. Jadi dari bronkiolus dia akan bercabang lagi membentuk saluran yang lebih halus. Kemudian membentuklah gelembung paru-paru. Nah, ini adalah gelembung paru-paru yang disebut dengan alveolus. Seperti itu. Selanjutnya mekanisme dari pernafasan. Jadi pernafasan terjadi melalui 2 mekanisme, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Nah, pernafasan dada ini terjadi karena adanya gerakan tulang-tulang rusuk oleh otot antar rusuk atau biasa disebut dengan interkostalis. Sedangkan pernapasan perut ini terjadi karena gerakan otot diafragma. Saya akan bahas dulu mengenai pernapasan dada. Jadi, pernapasan itu kan terjadi dalam 2 siklus, ada inspirasi dan ada ekspirasi. Nah, inspirasi ini pada pernafasan dada di mana otot antar rusuk luar berkontraksi, rongga dadanya membesar dan udara akan masuk. Sedangkan ekspirasi itu adalah otot antar rusuk dalam berkontraksi, rongga dadanya mengecil dan udara keluar. Nah, kalau misalnya inspirasi ini yaitu masuknya udara ke dalam paru-paru karena tekanan di dalam lebih rendah daripada di luar. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya fase ekspirasi, keluarnya udara dari dalam paru-paru karena tekanan di dalam paru-paru itu lebih tinggi daripada di luar paru-paru. Nah, kemudian masuk ke pernapasan perut. Pada pernapasan perut, fase inspirasi di mana diafragma ini berkontraksi dan mendatar. Kemudian rongga dadanya membesar dan udara akan masuk. Kemudian ada fase ekspirasi di mana diafragma ini akan berelaksasi dan mencembung, rongga dadanya mengecil dan udara keluar. Demikianlah video kali ini. Buat adik-adik atau teman-teman, kalian boleh request materi yang mau dijelasin apa. Langsung saja tulis di kolom komentar. Oke? Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.